Terus yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kalla, dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan, karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kalla tidak pernah memberitakan di media, ya kawan-kawan ya. Dan sebenarnya urusan saya dan Pak Yusuf Kalla itu tidak ada tendensi pribadi, saya tidak membenci Pak Yusuf Kalla. Memang ada kalimat saya waktu itu spontan ya, spontanitas, jadi tidak ada mens reanya. Jadi waktu ada teman-teman membuat aksi demo di Mabes Polri, teman-teman minta mundurkan Pak JK dan saya merespon itu, saya diminta sebagai orator. Jadi saya berbicara hal yang sama dan itu bukan kesengajaan saya. Jadi memang tidak ada unsur kebencian atau mens rea. Jadi itu hanya sekali ya, dan memang udah selesai urusan itu. Oke? Ya. Untuk yang ijazah palsu ini, tuduhan kepada ijazah palsu, saya mau mengatakan bahwa urusan ini tuduhan ya dari Roy Suryo CS, daripada TPUA, ya kan, daripada penggugat yang di Solo, Sleman, itu sudah selesai, ya kan. Di Bareskrim juga sudah dinyatakan dihentikan. Terus yang di PN Solo itu kemarin itu sudah dibatalkan atau NO ya istilahnya ya. Ditolaklah oleh majelis hakim. Dan sebenarnya hal yang sama sudah terjadi 3 kali nih. Tahun 2022-2023 yang digugat oleh Bambang Tri, terus ada Hatta Taliwang, termasuk si Fadila ya. Dan itu 3 kalinya itu, yang 1 di Petun mereka cabut gugatan, yang 2 itu ditolak. Ya. Jadi urusan ijazah palsu ini gagal semua nih. Gagal semua ya teman-teman. Yang ada sekarang ya kan, yang akan terjadi seperti tuduhan Bambang Tri dan Gus Nur, kira-kira tahun 2023 juga, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu dan mereka membikinnya di podcastnya Gus Nur dan mengambil kitab suci di atas kepala bersumpah mubahala yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Dan ini akhirnya majelis hakim, kalau nggak salah pengadilan negeri sebentar ya. Bukan. Jadi pengadilan negeri Blora. Ya, Gus Nur dan Bambang Tri sudah dihukum. Ya, vonisnya mungkin 3 tahun apa 6 tahun, saya lupa. Jadi memang 6 tahun ya. Jadi intinya bahwa mengenai isu tuduhan ijazah palsu ini tidak terbukti, bahkan akhirnya mereka ya kan dipidana oleh hukum karena menyebarkan berita bohong. Ya, sama seperti yang sekarang kita lihat teman-teman, saat ini sudah naik penyidikan di Polda Metro Jaya dan sudah banyak oleh Polda Metro Jaya termasuk kami dimintai keterangan saksi-saksi baik di Jakarta, di Solo, di Yogyakarta, termasuk bukti-bukti lainnya, bukti-bukti petunjuk lainnya, dan mungkin saksi ahli juga sudah diperiksa. Makanya yang akan terjadi ke depannya itu adalah, sekali lagi saya bilang, telenovela dan drama-drama yang akan dimainkan Roy Suryo CS, baik secara tangisan maupun secara tawa ya. Jadi intinya itu. Terus saya juga mau mengatakan bahwa sampai saat ini, sampai hari ini, tuduhan dan penelitian abal-abal ya, karena saya melihat bahwa Roy Suryo Rismon ini nggak punya sertifikat ataupun kelayakan sebagai seorang peneliti,
dan yang mereka teliti itu adalah hanya fotokopi atau foto digital di sosial media. Nah, ini nggak mungkin bisa diteliti. Karena yang harus diteliti itu adalah ijazah yang asli, yang otentik atau yang analog. Baik ijazah yang otentik ataupun analog yang asli ataupun yang palsu. Nah, ini yang bisa diteliti seperti yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri dan dikatakan bahwa ijazah ini asli. Termasuk yang kedua, keaslian ijazah ini selain Mabes Polri, ya kan, dikeluarkan juga oleh yang menerbitkan ijazah, yaitu UGM, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan Pak Jokowi memang pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi dua hal ini. Terus ada lagi yang saya katakan bahwa sebenarnya ada lagi keheranan kita masyarakat karena yang dituduhkan ijazah palsu ini ternyata ada dua. Yang pertama ijazah palsu yang dituduhkan sebelum tahun 2005 yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Makanya mereka menggeruduk Universitas Gadjah Mada dan menggugat UGM kan. Terus yang kedua, ijazah palsu yang kedua itu diterbitkan kalau menurut Bitor yang mereka Roy Suryo CS mempercayai Bitor ini diterbitkan tahun 2012 di Pasar Pramuka. Ya. Jadi ini keheranan kita kok ijazah palsunya bisa dua nih. Ini kan konyol. Kenapa nggak malsuin sekali aja tahun 2005 sebelumnya nanti waktu calon gubernur DKI 2012 tinggal di copy paste. Ini kan konyol, nggak masuk logika akal sehat kita, ya. Terus saya juga mau mengatakan bahwa hati-hati kepada masyarakat bahwa ini omong kosong semua nih, baik pemaksulan maupun isu ijazah palsu yang sekarang dikatakan diakui sendiri oleh Fadila bahwa ini adalah satu paket, ya. Jadi baik isu ijazah palsu ini tidak ada dasar-dasar hukumnya, yang membenarkan ini hanya narasi dan framing jahat aja. Yang kedua, mengenai pemaksulan Mas Gibran itu juga tidak ada dasar-dasarnya. Karena dari 4 faktor yang dikatakan oleh mantan para purnawirawan itu, yang pertama adalah kelayakan. Sekarang kita lihat Mas Gibran layak. Kemarin Pak Prabowo ke luar negeri, Mas Gibran menjadi acting presiden. Ya. Dan kita lihat Solo di bawah pemerintahan Mas Gibran ini berhasil. Ya kan? Terus yang ketiga, kesalahan melanggar konstitusi. Di sini kita lihat tidak ada konstitusi yang dilanggar. Putusan MK nomor 90 itu sudah final and binding dan diajukan oleh anak-anak muda, sekitar 22 anak muda, tapi yang dikabulkan itu adalah dari saudara Almas, itu anak muda juga. Terus yang ketiga, putusan MK mengenai etika yang menghukum Pak Usman itu sudah dibatalkan oleh putusan petun yang diajukan oleh Pak Usman. Terus kalau memang ada kesalahan, kenapa waktu mulai kampanye, kenapa mereka tidak protes 0103? Harusnya kalau ada masalah ini mereka harusnya memboikot pemilu. Tapi akhirnya Ibu Mega malah mengatakan bahwa mampu mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Terus waktu Prabowo Gibran sudah dinyatakan menang oleh KPU, 01 dan 03 dengan begitu banyak pengacara-pengacara hebat melakukan gugatan dan kalah. Ya. Dan terakhir ada lagi gugatan di petun dan juga yang ingin membatalkan kemenangan Prabowo Gibran oleh Pak Gayus Lumbun, itu pun gagal. Jadi yang saya bilang tadi, ini nggak ada nih masalah prasyarat pelanggaran konstitusi, nggak ada sama sekali. Yang ketiga, masalah isu Fufu Fafa. Sampai saat ini tidak ada pembuktian bahwa Fufu Fafa ini pemiliknya anak Mas Gibran. Jangan-jangan pemiliknya si Roy Panci, ya kan? Yang keempat, mengenai korupsi keluarga Pak Jokowi, ini pun tidak ada. Ya, jadi intinya saya mengatakan bahwa sebenarnya
apa yang mereka lakukan ini hanya untuk mengadu domba bangsa kita, ya kan, agar Prabowo Gibran putus di tengah jalan juga dalam rangka untuk permainan politik menjelang 2029. Nah, terus yang kita lihat lagi kan, selain Roy Suryo itu banyak sekali dosa-dosa dia ya, penuh problem hidupnya, mulai dari Dewa Panci, di penjara 9 bulan karena memes Supa Borobudur, salah naik pesawat, ngamuk-ngamuk, akhirnya diturunkan, ya kan, salah menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus melaporkan Menteri Agama tapi ditolak di Polda Metro Jaya, terus Nusron Wahid mengsekatkan Roy Suryo, masuk kategori orang fasik yang selalu datang dengan membawa berita kebohongan dan tidak jelas karena tuduhan bohong Roy atas penggunaan 3 mikrofon waktu debat di Mas Gibran ya. Terus membohongi penyidik Polda Metro Jaya pura-pura sakit ketika akan ditahan dengan memakai kursi roda dan penyangga leher di kasus Memes Tupa. Terus mengejek ucapan lebaran Pak Jokowi, kata netizen bilang Roy sensitif kalau ada gambar panci. Ya. Terus Roy mengklaim bahwa foto toples yang beredar adalah milik Artika Sari Devi, Miss Indonesia 2004. Namun foto tersebut ternyata milik seorang waria asal Thailand. Ya, jadi kita mempertanyakan keahlian dia sebagai ahli telematika. Terus Roy Suryo juga dilaporkan polisi oleh Ramasari dan Sarah Asari karena diduga menyebarkan foto pribadi mereka yang sedang mandi. Roy tanpa malu-malu menghubungi Luluna Maya untuk terlibat dalam kasusnya. Roy ribut dan bikin malu di bandara karena memaksa naikkan 6 bagasi ke pesawat. Ya. Terus Roy juga tidak membayar ketika makan di warung Rawon Setan di Jalan Embong Malang, Surabaya. Terus Roy pernah ribut dengan Maya Estianti. Akhirnya Maya marah dan memperingatkan Roy agar jangan jadi tukang fitnah. Itu Roy ya. Berarti izin penegasan, berarti di tahap penyidikan ini kan Abang dan pelapor lain sudah 2 kali. Berarti untuk pemanggilan kali ini untuk final kayaknya. Untuk laporan dari Pak Jokowi dan apakah karena dari yang Bareskrim sudah dihentikan penyelidikannya apa terkait itu Pak, pemeriksaan lanjutan hari ini? Ya, jadi gini, ya untuk pemeriksaan kali ini kita dipanggil lagi, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dan atau dilengkapi, karena gini, pernyataan ini saya kasih bocorannya, mungkin pernyataannya sumpah yang harus ditandatangani di sini sebagai saksi ya, karena kami saksi pelapor, ada pelapor dan saksi pelapor yang lain akan diperiksa. Nah ini mungkin yang menjadi konteks pemeriksaan hari ini. Dan kedatangan kami hari ini selain mengklarifikasi apa yang disampaikan Bang Sylvester, juga adalah kami meminta dengan sangat Jumat Keramat segera periksa. Saya pengen Polda Metro Jaya melekat kepada dirinya tanpa pandang bulu, karena Polda Metro Jaya saya sangat mengerti cara menangani kasusnya sangat firm dan cermat. Dan saya minta Jumat Keramat segera dijalankan untuk Roy CS, ya. Itu dari saya. Nah, teman. Hari ini berapa saksi yang diperiksa? Ini total 1, 2, 3, 4. 4 saksi yang akan diperiksa hari ini. 4 saksi. Ya, 4 saksi, 1 pelapor. Jumat Ya. itu kenaikan status terlapor. Periksa dengan cara-cara Polda Metro Jaya yang terkenal. Cermat dan tanpa tedeng aling-aling. Ya, kami tahu betul Polda Metro Jaya dalam menangani kasus. Oke? Tanggapannya Bang dari survei LSI ini bilang kalau 74. Ya, 74. memang saat ini kita bergembira ya, karena masyarakat tidak sekitar 74,6% tidak mempercayai ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Dan saat ini boleh saya katakan kemarin Bapak ada menelpon nama saya bahwa beliau baik-baik di Solo, bergembira bersama keluarga dan terus menerima masyarakat. Ini yang membuat Pak Jokowi ini bergembira. Dan satu hal lagi, Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung penuh keputusan Pak Prabowo mengenai pengampunan
abolisi dan amnesti. Ya, jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung penuh dan kami semua mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo atas pengampunan, abolisi dan amnesti. Karena apa? Karena ini untuk demi kebaikan bangsa yang lebih besar. Oke. Ya, jadi Bang, ini. ada lagi Bang terkait dengan kasus Abang dengan Pak JK. Tadi Abang bilang udah damai kan, tapi masih banyak masyarakat yang meminta atau mendorong Abang untuk ditahan karena ada putusan MA yang 1,5 tahun. Nah, mungkin ada tanggapan dari Abang? Nggak ada masyarakat. Nggak ada ya, saya bilang tadi itu hanya masyarakat Roy Panci aja. Jadi memang saya sudah menjalani proses hukum itu deh, Ya. ya kan. Tapi memang kejadiannya secara terperinci tidak mungkin saya bicara sama mereka. Ngapain? Saya satu, dia siapa gitu loh ya. Tapi intinya proses hukum ini sudah saya jalanin dengan baik ya. Hanya memang tidak ada pemberitaan untuk itu ya. Ya kita hargai aja ya. Saya coba tambahkan satu. Ya ada ketua Saya silakan. tambahkan bahwa saya datang ke sini untuk mendampingi 3 orang ya. Bang Silvester, kemudian Bang Ade, Bang Lecu. Saya hanya memastikan supaya proses hukum ini berjalan sesuai dengan prosedur hukum. Dan saya yakin bahwa penyidik Polda sangat profesional. Jadi saya datang hanya untuk make sure everything is going well. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ada tambahan Pak Lejo. Kacamata BIN atau anggota BIN gitu ya, kemarin menyatakan bahwa ijazah Jokowi dibuat di masa pramuka pada periode 2012 sampai 2014. Ya, jangan bawa-bawa BIN. Nah, itu kemudian Apa dia nanya, nggak boleh. ada sosok nama MRP begitu yang disebut oleh anggota. Saya itu nggak tahu disebutnya begitu. Ya, jadi itu nggak ada ya, kebohongan besar. Karena sebenarnya orang BIN itu mendapat data daripada si siapa namanya Bitor ini yang saya sudah katakan, Bitor ini teman saya juga. Bitor akan melakukan apapun demi, ya. Jadi intinya Bitor ini juga sangat banyak melakukan kebohongan. Jadi Bitor membohongi Roy, Rismond dan sebagainya, ya kan? Nah, karena apa? Karena memang yang saya bilang tadi nggak masuk akal. Ijazah itu dipalsukan oleh UGM sebelum tahun 2005. Kenapa harus dipalsukan lagi tahun 2012, ya kan? Jadi kerjanya double, harusnya tinggal copy paste ya. Jadi ini yang saya bilang masyarakat kita harus cerdas, kita jangan gampang dibohongin ya. Terus yang kedua, orang-orang yang bergerak ini kayak Hosinudin. Hosinudin itu adalah dedengkot HTI yang ingin mendirikan negara khilafah di bangsa kita ya. Harus kita tahu. Jadi itu adalah motif mereka untuk mengadu domba bangsa kita. Jadi isu ijazah palsu dan pemaksulan ini nggak ada dasar hukumnya dan semuanya zong atau nol. Ya. Ada tambahan? Pak Leju? Pak Leju? Nanti aja saya periksa dulu lah. Periksa dulu ya. Habis diperiksa ya sampaikan sama Roy, kau tunggu bagianmu ya Roy ya. Roy, kau tunggu bagianmu. Ya. Oke. Ya, aku diperiksa dulu tambahan ini ya. Apa jabatan dan Wakil Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Dua-duanya Wakil Ketua Umum. Dua-duanya ya, Wakil Ketua Umum ya, Pradi. Oke. Oke. Bang. Oke, thank you. Oke. Kasih ya, Bang. Makasih ya. Teman-teman mau pulang apa?